Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Suyanto, PhD, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, yang kebetulan juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat datang kepada kalian, para intelektual muda, mahasiswa baru Universitas Negeri Yogyakarta. Pertama, perkenankan saya mengucapkan selamat atas perjuangan saudara sehingga bisa diterima dan bergabung dengan kita di Universitas Negeri Yogyakarta, sebuah universitas yang memiliki kualitas yang tinggi di negeri ini. Saudara, saya berterima kasih ketika saudara telah mendalami materi yang terkait dengan growth mindset dan pengembangan karir di era abad 21. Banyak sekali pertanyaan dan tidak mungkin dijawab semua. Oleh karenanya kita menjawab pertanyaan 6 saja yang itu merupakan representasi dari pertanyaan-pertanyaan secara keseluruhan yang saudara ajukan ketika saudara telah mempelajari materi mengenai growth mindset dan pengembangan karir di era abad 21. Baiklah, kita awali pertanyaan yang pertama. Dan tentu saja ini adalah mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain. Bagaimana cara mengenali mindset kita? Ya, kembali kepada konsep awalnya. Mindset itu adalah cara bagaimana saudara memandang, mempersepsikan, memikirkan sesuatu sehingga hal-hal itu, pikiran saudara, pandangan saudara, persepsi saudara itu mempengaruhi cara bagaimana saudara bertindak dan merespon terhadap situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Ini namanya mindset. Sehingga mindset itu adalah pendek katanya adalah cara berpikir, cara berperilaku atas dasar pikiran itu. Nah, ada dua hal yang seperti kutub utara selatan, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Kalau fixed mindset itu orang yang memiliki pandangan, persepsi bahwa kecerdasan, kapasitas seseorang tidak bisa dikembangkan dengan cara belajar. Karena apa? Karena sudah merupakan bawaan dari lahir. Jadi sejak lahir itu dia membawa kapasitas itu. Ini fixed mindset. Sehingga akibatnya dia tidak bisa berkembang secara maksimal. Tapi di kutub yang lain adalah growth mindset yang menganggap bahwa growth mindset itu kecerdasan, kapasitas, kepintaran bukan merupakan bawaan, bukan talenta. Kalau fixed mindset itu mengandalkan talenta. Jadi karena bakat saya tidak di matematika misalkan saja, sehingga saya tidak bisa mengerjakan soal-soal matematika. Ini adalah fixed mindset. Tapi yang growth mindset beda, bahwa kecerdasan, kapasitas, kemampuan itu tidak berdasar bawaan saja, tetapi adalah bisa dikembangkan dengan cara belajar, dengan cara interaksi dengan orang lain, dengan cara mencoba, sehingga orang yang growth mindset tidak pernah menyerah, selalu mengerjakan tantangan yang dihadapi karena dia yakin bahwa dia bisa. Kalau sekarang belum bisa, itu mengatakannya saya belum bisa, nanti akan bisa setelah melalui pembelajaran. Tapi orang fixed mindset, saya nggak bisa mengerjakan itu karena itu bukan bakat saya, bukan talenta saya. Nah, itulah mengenali mindset kita, mengenali diri kita. Nah, kalian di mana? Tentu saja kalian telah melakukan tes, ya, bukan tes dalam arti mengisi profil kalian. Apakah growth atau fixed dengan cara menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh tim pengembangan soft skill di Universitas Negeri Yogyakarta ini. Nah, itu ya cara mengenali mindset kita. Mindset itu penting karena mindset akan mempengaruhi perilaku. Perilaku tentu saja akan mempengaruhi hasil terhadap apa yang saudara lakukan. Nah, ini ya pertanyaan pertama.
Kemudian mari beranjak pada pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara mengurangi fixed mindset? Jadi untuk mengubah, mengurangi dan sebagainya itu saudara bisa melihat pada video yang ditautkan dengan sistem manajemen pembelajaran di UNJ ini. Saya kira saudara bisa akses. Yang itu tautannya, linknya adalah menuju ke YouTube channel suyanto.id. Kalau sudah ketemu itu, saudara ketik core konsepnya, ketik keywordnya, mengubah fixed mindset menjadi growth mindset. Secara detailnya ada di sana, ya. Nah, menjawab pertanyaan saudara, bagaimana cara mengurangi fixed mindset? Yang membentuk growth mindset atau fixed mindset itu adalah ada 5 perkara. Jadi, apa saja itu perkara 5 itu tadi? Yaitu persoalan, tantangan atau challenge, rintangan atau obstacles, usaha atau effort, kritik, dan terakhir adalah sukses orang lain. Nah, bagaimana saudara menghadapi 5 hal itu? Maka ketika orang fixed mindset, pertanyaan saudara kan bagaimana mengurangi fixed mindset? Ketika saudara di dalam diri saudara terlalu dominan fixed mindset, karena pada hakikatnya orang itu tidak bisa dikatakan growth mindset totally 100%, tidak bisa. Karena dari 5 itu ada juga yang tidak memenuhi salah satu atau salah 2 kriteria mengenai orang yang layak disebut dengan growth mindset. Kalau saudara misalkan saja menghadapi tantangan itu mudah menyerah, ini namanya fixed mindset. Kalau saudara menghadapi rintangan kemudian putus asa, itu juga fixed mindset. Kalau usaha, saudara nggak pernah berusaha tapi berharap bahwa saudara mendapatkan sesuatu, itu adalah fixed mindset. Kalau menghadapi kritik sebagai ancaman atau bahkan menganggap kritik sebagai musuh, orang yang mengkritik sebagai musuh, itu juga fixed mindset. Kemudian bagaimana saudara melihat sukses orang lain? Kalau saudara melihat sukses orang lain itu cemburu, merupakan penyerobotan terhadap sukses Anda, sukses kalian, maka itu juga fixed mindset. Nah, oleh karena itu caranya mengurangi tentu saja bagaimana menghadapi 5 parameter ini. Saudara bisa bertahan sebagai orang yang mindsetnya bertumbuh atau growth mindset. Jadi growth ya, bukan grow. Jadi tulisannya yang betul adalah GROWTH. Jadi bacanya growth. Jadi tumbuh dalam arti kata benda itu. Nah, oleh karenanya untuk mengurangi tentu saja dari 5 itu mana yang saudara hadapi dengan tegar. Kalau saudara menghadapinya dengan tegar, maka saudara bisa mengurangi fixed mindset saudara. Misalnya kalau saudara dulu menghadapi tantangan itu selalu menghindar, maka jangan menghindar. Ketika menghadapi rintangan putus asa, coba lagi. Kalau usahanya masih minimal, tambah usahanya. Misalnya belajar ditambah, kualitasnya ditambah, pergaulan ditambah. Kalau menghadapi kritik seperti ancaman, maka saudara harus berubah. Kalau sukses orang lain dianggap sebagai musuh atau bahkan menganggap sukses orang lain itu adalah tidak membawa berkah kepada saudara, nah saudara ubah. Sukses orang lain adalah berkah bagi saya, karena saya bisa bertanya bagaimana cara mencapai sukses. Nah, itu ya. Pertanyaan yang kedua sudah saya jawab. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, ini kita lihat di catatan yang dikirim oleh tim. Bagaimana cara agar fixed mindset yang masih ada dapat berkembang menjadi growth mindset? Nah, itu tadi. Ini sekaligus jawabnya ada pada
jawab pertanyaan kedua tadi, dan sekaligus mengingatkan itu pada tautan yang telah diberi pada Bismart di learning management systemnya UNY, di Bismart yang kalian keluar masuk untuk menerima aplikasi, menerima super aplikasi mengenai materi kelihatan soft skill ini. Di situ ada tautannya. Coba klik di situ. Itu penjelasannya akan lebih detail. Tetapi secara ringkas ya kembali lagi supaya kalian fixed mindset yang masih ada dapat berkembang menjadi growth, ya diubah 5 perkara tadi. 5 perkara tadi yaitu challenge, obstacle, efforts, critics, dan success of others. Jadi tantangan hadapi. Misalkan saja kalian katakan, misalkan mau kuliah hujan deras, itu kan tantangan. Jangan menyerah. Oh ini kuliah hujan deras, nggak usah berangkat lah. Itu namanya tidak mampu menghadapi tantangan. Misalkan saja kalian akan mengerjakan soal matematika, akuntansi, ternyata harus memerlukan bantuan teman. Temannya padahal jauh. Wah, males akan berangkat. Itu namanya adalah tidak bisa berpindah ke growth mindset. Walaupun jauh, kita datangi atau dengan modalitas yang lain. Bisa kita mengadakan Zoom, bisa mengadakan kontak dengan WA, dan sebagainya. Inilah caranya bagaimana agar kalian itu bisa mengubah dari fix menjadi berkembang menjadi growth mindset. Beda kata, orang yang growth mindset itu selalu saja pikirannya itu ingin menghadapi tantangan. Jadi ya itulah yang biasa disebut CBT. Jadi challenge based thinking. Berpikir mana tantangan. Ayo tantangan yang berikutnya. Setelah terjadi satu tantangan, menghadapi tantangan yang lain. Itu mirip kalau dalam ajaran Islam itu disebut dalam surat Al-Insyirah itu kan ada wa idza faragta fansab. Setelah menyelesaikan pekerjaan yang satu, segera melakukan pekerjaan yang lain. Ya, ini. Kemudian misalkan aja rintangan, gak usah putus asa, hadapi rintangan itu. Misalkan saja saudara kalau akan lulus nanti harus menempuh TOEFL. TOEFL itu tidak mudah, tapi itu adalah merupakan rintangan Anda ketika sebelum lulus. Kerjakan kursus, tanya, lihat di website, lihat di Google, belajar. Nah itu namanya adalah membuat bahwa rintangan itu dijalani. Nah, kalau menjalani rintangan itu kan berarti juga effort, melakukan upaya. Jangan pernah tidak berupaya karena takut gagal misalkan saja. Kalau saudara takut gagal, nggak berupaya, maka jelas saudara akan gagal. Tetapi kalau kalian itu berupaya, mencoba, melakukan, mengerjakan, ada peluang berhasil. Tapi kalau tidak pernah melakukan karena fixed mindset, maka kalian pasti tidak berhasil. Ya, orang growth mindset tidak begitu. Saya akan mencoba. Siapa tahu bahwa untuk upaya yang ketiga ini berhasil. Tapi kalau nggak pernah mencoba, tentu nggak ada hasilnya sama sekali. Pasti tidak berhasil. Tapi kalau mencoba, ada peluang berhasil. Nah, oleh karenanya ketika saudara menghadapi misalkan saja lomba membuat proposal penelitian. Kalau orang fixed mindset, wow, luar biasa. Sulit ini syaratnya. Ini bukan bakat saya, orang fixed mindset. Tapi kalau orang growth mindset, wah, luar biasa ini. Ada tantangan, ada kesulitan yang kita hadapi. Tentu proposal yang sulit seperti ini tidak semua orang mau mencoba. Mengapa saya tidak? Saya akan mencoba. Siapa tahu nanti saingannya tidak ada. Nah, itulah orang growth mindset. Begitu kuat terhadap kritik sukses orang lain dan sebagainya. Ini berubah supaya dari fix ke growth itu hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang kritik dan sebagainya itu harus dianggap bahwa kritik itu merupakan masukan gratis. Jadi informasi gratis yang itu merupakan bahan yang penting untuk mengubah perilaku saudara, untuk mengubah kualitas
kualitas upaya Anda dan juga sukses orang lain. Kalau sukses orang lain saudara menganggap wah luar biasa, selamat ya sukses. Lalu saudara datang, gimana caranya sukses? Berapa lama Anda mengerjakan proposal itu? Bagaimana untuk mengecek proposal itu sudah oke atau tidak? Nah, ini menghadapi sukses orang lain tadi. Ada pertanyaan berikut, bagaimana kita bisa mengumpulkan niat untuk mencoba hal baru di saat hal itu tidak begitu kita sukai? Ya, ini juga terkait fix dan growth tadi. Ya, saudara-saudara, kalau orang mengubah dari fix ke growth itu tidak seperti membalik tangan, tidak seperti membalik tangan gini. Dari sini begini nggak bisa. Karena apa yang disebut dengan mindset itu adalah merupakan karakter. Dan karakter itu harus dihabituasi. Dihabituasi itu artinya dibiasakan. Jadi saudara harus membiasakan. Kalau niatnya itu baik, saya akan berniat misalnya dalam semester ini mendapatkan indeks prestasi 3,9. Nah, ini niat yang baik. Tapi niat itu tidak akan menjadi kenyataan jika kalian tidak melakukan effort, tidak menghadapi tantangan, tidak menyingkirkan kesulitan-kesulitan yang ada. Inilah cara agar kita bisa melakukan sesuatu hal yang tidak kita sukai. Yang tidak disukai itu justru harus diulang-ulang. Menurut penelitian, orang mendapatkan karakter yang kuat itu harus ada habituasi paling tidak 21 kali. Jadi kalau saudara gagal mengerjakan kimia, mengerjakan matematika, sekali dua kali gagal, terus lakukan sampai pada saat tertentu Anda berhasil. Ketika saudara berhasil akan happy, begitu bahagia, saudara akan mendapatkan keberhasilan berikutnya. Tapi kalau nggak pernah happy di dalam mengerjakan sesuatu, nggak pernah bahagia, saudara tidak akan terinspirasi. Jadi kalau saudara berhasil, saudara sinap-sinap di dalam otak kita itu bertambah banyak. Jadi neuron-neuronnya bertambah bermiliar-miliar sehingga membuka peluang untuk berinspirasi dan berkreasi dan berinovasi. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara agar growth mindset kita tetap bertahan dan tidak terpengaruh dengan pemikiran fixed mindset? Tentu saudara ketika mempertahankan itu juga tidak gampang. Kuncinya adalah selalu melihat lima komponen tadi itu. Ingat bahwa selalu ada rintangan, selalu ada peluang, selalu harus berusaha, selalu ada kritik, selalu ada orang lain berhasil. Itu tunjukkan bahwa kalian menyikapi 5 parameter itu secara positif, berpikir positif. Karena ketika orang berpikir positif, maka akan mempengaruhi bagaimana dia berperilaku. Tapi kalau kalian sejak awal sudah berpikir negatif, wah sudah luar biasa, Bapak dosen itu killer sekali. Sulit mata kuliahnya untuk dipelajari. Saudara tidak berpikir itu. Oh, Bapak dosen itu sangat disiplin. Saya yakin Bapak dosen itu atau Ibu dosen itu ingin mahasiswanya itu akan menjadi orang hebat. Mengapa kita tidak bertanya di kelas? Mengapa kita tidak selalu berdiskusi dengan beliau? Nah, itu caranya ya. Kemudian berikutnya izin bertanya katanya. Menurut penelitian yang sudah saya isi tadi, saya mendapatkan hasil growth mindset yang dominan. Nah, yang saya tanyakan, saya cukup percaya diri, tetapi bagaimana cara meyakinkan diri sendiri kalau saya itu pasti bisa untuk ikut bersaing dalam menggapai sebuah tujuan atau cita-cita. Terima kasih katanya. Nah, ini ya sama saja, kembali kepada saudara harus menunjukkan keberhasilan. Kalau saudara berhasil, lama-lama ada yang namanya self confidence. Saudara percaya diri, pede. Tapi kalau tidak pernah berupaya di dalam menghadapi tantangan, tidak pernah mengalami rintangan, tidak pernah menerima kritik, saudara tidak akan bisa meyakinkan bahwa saudara itu adalah memiliki rasa percaya diri. Tidak pernah saudara merasakan bahwa di dalam darah saudara itu mengalir
jiwa, mengalir semangat growth mindset. Oleh karenanya saya kira untuk meyakinkan bahwa diri saudara bisa, ya harus berupaya. Tunjukkan bahwa saudara bisa. Tunjukkan bahwa saudara sukses di dalam menangani persoalan-persoalan yang saudara jalani, yang saudara hadapi. Saya kira begitu ya, saudara-saudara. Apa yang bisa saya jawab dari sampel pertanyaan ini, mudah-mudahan saudara sukses kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan tentu saja dengan sukses saudara, orang tua juga akan bahagia, dan mudah-mudahan saudara segera menjadi alumni. Karena saya kebetulan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta. Insya Allah saudara semua akan menjadi alumni tepat pada waktunya. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf kalau sekiranya saya menyampaikan sesuatu yang kurang jelas, tapi ada penjelasan yang bisa saudara ulang-ulang di YouTube channel suyanto.id yang sudah ditautkan di aplikasi B Smart ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.